Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, selamat datang kembali di channel Menebar Hikmah Meraih Berkah. Para sahabat, pada waktu malam hari, yakni mulai maghrib hingga terbit fajar menjelang masuk waktu sholat subuh, ada beberapa amalan yang dianjurkan Rasulullah SAW untuk kita lakukan. Membaca Al-Quran adalah salah satunya. Rasulullah SAW menganjurkan kita membaca surah Yasin, surah Al-Waqi'ah, surah Tabarak, ayat kursi dan juga 4 surah pendek di penghujung Al-Quran, yakni surah Al-Kafirun, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Anjuran Rasulullah SAW untuk membaca surah-surah ini tentu memiliki rahasia keutamaan yang dahsyat dan hanya bisa dirasakan efeknya jika kita telah merutinkan membacanya setiap malam secara istiqomah dan rutin. Nah, para sahabat Menebar Hikmah Meraih Berkah channel, sebelum lanjut, saya jarang sekali mengajak para sahabat untuk menjadi subscriber channel ini. Karenanya mulai sekarang saya akan mengajak para sahabat yang belum subscribe untuk subscribe dengan channel ini. Caranya cukup gampang, cukup mengklik tombol subscribe yang ada di bawah kanan video ini. Setelah diklik, silakan diklik pula tombol loncengnya dan pilih tombol lonceng yang paling atas. Bagi yang sudah subscribe, saya mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah membalas kebaikan para sahabat semua. Baik, mari kita lanjutkan lagi. Selain dianjurkan membaca surah-surah yang saya sebutkan tadi, Rasulullah SAW juga menganjurkan membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Rasulullah SAW menjelaskan, bagi yang merutinkan membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, maka dia akan mencukupinya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim yang berasal dari Abu Mas'ud Al-Badri. Dari Rasulullah SAW, beliau pernah bersabda, "Man qara'a bil ayataini min akhiri suratil Baqarah fi lailatin kafatahu." Dari Abu Mas'ud Al-Badri, Rasulullah SAW pernah bersabda, siapa saja yang di malam hari membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, maka 2 ayat tersebut pasti akan mencukupinya. Menurut para ulama, ada beberapa pendapat tentang yang dimaksud dengan 2 ayat tersebut pasti akan mencukupinya di dalam hadis tersebut. Di antaranya, pertama, 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah tersebut telah mencukupi sebagai pengganti sholat malam. Yang kedua, 2 ayat tersebut menjadi sebab Allah mencukupi kebutuhan orang yang membacanya dunia akhirat. Yang ketiga, 2 ayat tersebut menyebabkan pembacanya mendapatkan perlindungan dari gangguan setan. Dan yang keempat, 2 ayat tersebut menjadi sebab mendapatkan perlindungan dari semua perbuatan jahat yang mungkin terjadi pada malam dia membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah tersebut. Dalam hadis yang lain, 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah ini menjadi sebab dikabulkan doa dan hajat kita yang kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Muslim meriwayatkan hadis yang berasal dari Ibnu Abbas. Beliau menceritakan, ketika malaikat Jibril sedang duduk bersama baginda Nabi SAW, ia mendengar suara gemuruh dari atas. Lalu dia melihat ke atas sambil berkata, "Itu adalah pintu langit yang terbuka hari ini. Sebelumnya tidak pernah terbuka sama sekali." Lalu turunlah malaikat darinya. Malaikat Jibril pun kemudian berkata, "Inilah malaikat yang turun dari langit. Ia belum pernah sama sekali turun ke bumi sebelumnya." Lalu malaikat yang turun tadi mengucapkan salam, kemudian dia berkata,
Bergembiralah dengan dua cahaya yang diberikan kepadamu. Keduanya belum pernah sama sekali diberikan kepada seorang nabi sebelum engkau, wahai Muhammad, yaitu surah Al-Fatihah dan penutup surah Al-Baqarah. Jika kamu membaca satu huruf saja darinya, pasti akan dikabulkan hajatmu. Demikianlah para sahabat rahasia keutamaan dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Siapa yang membacanya pada suatu malam dengan rutin, maka dia akan mencukupinya dan menjadi sebab dikabulkan segala hajat dan doanya. Karenanya mari kita berikhtiar merutinkan membaca dua ayat ini setiap malam. Boleh kita baca setelah sholat fardu maghrib atau setelah sholat fardu isya, atau bisa juga kita baca sebelum kita tidur. Sebelum saya akhiri, saya akan membacakan dua ayat terakhir surah Al-Baqarah ini sebagai penutup video pada kesempatan kali ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masyir. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. Demikian insyaallah barokah, insyaallah bermanfaat dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.